Ya, sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita langsung warahmatullahi mulai ya. wabarakatuh. Sesuai dengan pertemuan minggu lalu, bahwa hari ini kita akan coba langsung praktek. Soal sudah Bapak share tadi, itu yang akan kita pakai adalah soal perusahaan dagang. Ini sebetulnya TO, tryout uji kompetensi tahun 2019-2020, jadi belum lama lah. Sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi nggak akan terlalu jauh. Yang diminta nanti ini tolong petunjuk umum, petunjuk khusus nanti dibaca ya supaya jelas juga. Kemudian waktu standarnya, normalnya nanti ini satu soal ini harus selesai dalam waktu 120 menit. 120 menit itu sudah bisa selesai ini, menyimpan file dalam bentuk PDF juga, ada jurnal-jurnal, ada laporan keuangan, dan seterusnya ya. Hari ini kita akan coba praktek yang ringan-ringan saja dulu, membuat file data akuntansinya. Tidak kalah penting karena kalau itu salah nanti ya kedepannya harus diulang, nggak bisa dilanjut. Nah ini kalau yang dulu sistem penilaian seperti ini ya. Nah ini poin yang pertama yang akan kita buat hari ini. Nanti berikutnya nyusul ya poin kedua dan seterusnya. Informasi perusahaannya ini nanti ini kita isi, kalau ini kan ada nomor ujian, karena belum ujian ya kita langsung dari sini aja, nama peserta, kemudian nama sekolahnya diganti dengan kelas, nomor ujiannya diganti dengan ini lewat nama PT-nya underscore nama underscore kelas gitu ya. Kita akan coba langsung praktekkan. Dibuka mayobnya. Nah, oke, sebentar. Bapak rubah dulu resolusinya deh, supaya tampilnya besar ya. Kita turunin dulu resolusinya. Nah, kan enak. Ada ya, jelas ini tampilannya? Jelas, Pak. Ya, ini tampilan Mayobs ketika pertama kali kita buka. Kemudian karena hari ini kita membuat file data akuntansi baru, maka kita akan mulai dari tombol Create a New Company File. Ini ya, kita klik. Di sini ada 6 bagian untuk membuat file perusahaan baru, New Company File Assistant, ada introduction sampai dengan conclusion nantinya. Kan kita bahas satu-satu. Kalau introduction, perkenalan lah ibaratnya. Welcome to the Mayob New Company File Assistant. Selamat datang, katanya. Ya intinya langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat perusahaan baru adalah ini ya, mulai dari company information sampai dengan conclusion. Kita klik next satu kali. Karena ini versi trial, jadi kita tidak usah mengisi serial number. Serial number ini diisi kalau kalian membeli versi fullnya dari Mayob. Jadi kita langsung pindahkan pointernya ke sini, company name sesuai dengan di soal. Ini ya. Nah ini yang tadi Bapak bilang, nama perusahaannya diganti dengan nama perusahaan, nomor peserta ganti dengan nama perusahaan underscore nama kalian underscore kelas ya. Ini tanda bintang di sini berarti ini harus diisi, tidak boleh kosong. Kalau yang lain bisa sih kosong dulu dan bisa diedit nanti tentunya. Nomor perusahaan, nomor pajak ini tidak usah, langsung ke alamat. Alamatnya ini ya. Phone number, nomor telepon. Ya kalau itu sengaja Bapak share biar cepat juga, kalian ini bisa seperti ini, copy paste ya, copy paste, copy
Cuman di sininya nggak bisa Ctrl V, harus klik kanan, paste. Nah, itu ya. Ya, sampai sini jelas? Ada yang ketinggalan? Bisa ya? Jadi diisi nama perusahaan, kemudian alamat, nomor telepon, fax, kemudian email. Bentar, Pak. Milenia. Bentar, Pak. Sebentar. Kan soalnya kan udah Bapak share ya, copy paste biar cepat. Terus underscore. Ini sih itu. Jadi soalnya dibuka juga di laptopnya kayak Bapak ini. Nah, makanya kan jadi kalau ada soalnya bisa copy paste bagian ini. Oh, ada yang masuk kayaknya. Sebentar. L2. Ya. Enggak ada. Langsung ke yang bawah ini. Nomor. Ya, phone number. Ya, sambil nunggu yang masih mengerjakan, ada yang mau ditanyakan dulu bagian ini? Bisa? Bisa ya? Nggak ada yang bingung ya? Ya, Ini kan tinggal memindahkan aja, memindahkan data. Nah, ini yang disebut dengan identitas perusahaan. Jadi yang harus ada di identitas itu nama, alamat, nomor telepon, fax, email. Meskipun memang semuanya nggak wajib, yang wajib itu minimal nama. Karena nggak mungkin nggak ada nama perusahaan kan, pasti ada, gitu ya. Sudah? Kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Setelah bagian company information atau informasi perusahaan atau identitas perusahaan, klik next. Tell us about your accounting year. Ini tentang informasi akuntansi. Yang pertama ditanyakan accounting year, tahun keuangannya tahun berapa yang akan dikerjakan gitu ya. Di sini katanya it doesn't have to match the calendar year. Jadi nggak harus sama dengan tahun kalender. Tahun kalender kita pada saat ini kan 2021. Nah, soal yang dikerjakan tahun berapa itu bisa atau sesuaikan dengan yang ada di sini ya. Nah, ini sudah disebutkan tahun bukunya ada ya 2019, maka kita ganti ini 2019. Kalau seandainya di soal ternyata di sini tidak ada keterangan tahun buku, kalian scroll ke bawah cari di trial balance. Di trial balance-nya, nah ini juga ada tahun kan 2019. Atau di dokumen transaksinya bisa gitu ya. Nah ini ada tahunnya juga. Itu untuk tahun. Kemudian when does your current financial year end? Kapan tahun akuntansi atau tahun keuangannya berakhir? Ini ditanyakan dari tahun ini bulan terakhirnya apa gitu ya. Last month of financial year. Sebetulnya tidak harus Desember. Kalau misalkan di beberapa perusahaan atau di luar ya, maksudnya kalau di Indonesia sih pasti, karena kalau di Indonesia aturan tahun pembukuan itu disamakan dengan tahun pajak, disamakan dengan tahun kalender. Jadi ketika ditanya bulan terakhirnya apa, ya bulan Desember. Kalau di negara luar, kalau tidak salah ingat Bapak itu ada si tahun keuangan itu bisa bebas, tidak harus sama. Ada yang misalkan mulainya Juli, berarti last month-nya Juni terakhirnya itu. Tapi karena di kita itu disamakan dengan tahun kalender, maka ketika ditanya last month ini tetap Desember. Kemudian bagian ini tentang conversion month. Apa sih conversion month? Di sini ada keterangannya nih. The conversion month is the month in which you choose to begin entering transaction. Bulan konversi adalah bulan di mana Anda memilih untuk mulai mencatat transaksi. What is your conversion month? Ini udah ada keterangan, mulai mencatat transaksi, artinya bulan pertama kali perusahaan tersebut menggunakan Mayob untuk pengelolaan keuangannya. Nah, dari mana ini kita tahu informasinya? Sudah jelas di sini disebutkan untuk mencatat transaksi kan? Maka sumbernya adalah ini, dokumen transaksi, bulannya bulan apa?
Ini kan, ya, bulan Juli. Maka di sini kita ganti menjadi bulan Juli. Ya. Kemudian setelah itu di sini ditanyakan, most companies use 12 accounting periods for reporting purpose. A few, ya beberapa katanya use a 13 period to record adjustment. Beberapa menggunakan periode 13 periode untuk mencatat penyesuaian. Artinya periode ke-13 atau bulan ke-13 itu digunakan untuk mencatat penyesuaian, ya. Which do you prefer? Mana yang Anda pilih? Mau 12, mau 13. Ini sebetulnya tidak terlalu untuk belajar kita tidak terlalu signifikan pentingnya. Tapi kalau di perusahaan real yang menggunakan MAWEB ya bisa saja penting. Jadi kebanyakan pakainya yang 13 supaya bulan ke-13-nya itu digunakan untuk mencatat ini apa? Penyesuaian. Kalau kita tetap 12 aja nggak apa-apa. Ini nggak usah, ya. Nggak usah dirubah maksud. Jadi bagian ini yang dirubah adalah tahun keuangan, tahun pembukuan, dan bulan konversi. Itu yang paling penting. Kalau ini pasti biasanya bawaan selalu Desember, dan itu memang Desember, jadi tidak usah dirubah-rubah. Nah, bagian ini, kalau salah, kita nggak bisa koreksi. Jadi harus bikin dari awal lagi, dari introduction lagi. Bikin baru lagi. Makanya ini harus ekstra hati-hati bagian ini. Sehingga pada saat kita klik next, dia ingin memastikan, si MAWEB ini ingin meyakinkan, please confirm your accounting information. Yakin enggak katanya dengan informasi akuntansi Anda? Tolong konfirmasi. Nih, ada keterangan lanjutannya. This information cannot be changed once the company file has been created. Informasi ini tidak bisa dirubah ketika file perusahaan sudah dibuat. Makanya harus diyakinkan, betul tidak katanya bahwa tahun keuangan Anda dari Januari sampai Desember 2019. Kemudian Anda memilih periode akuntansinya 12. Kemudian ini juga dibaca, harus yakin. Your conversion month is July. July 1st 2019. Ini betul nggak sesuai dengan bulan transaksi? Nah, you will not be able to enter any transaction before this date. Anda tidak bisa mencatat transaksi sebelum tanggal ini. Jadi kalau kalian ngetiknya tanggalnya salah, misalkan 1 Juni, MAWEB nolak, ya nggak bisa. Karena kita memilih bulan konversinya bulan Juli. Sehingga transaksi yang bisa kita entry adalah di bulan Juli. Kalau sudah yakin, ini tidak usah dirubah. Langsung saja klik next. Kalau ada yang salah, di back dulu, maksudnya gitu. Kalau misalkan sudah yakin betul, klik next, next lagi, maka bagian berikutnya adalah accounting list. Build your account list. Bentar, ada yang masuk lagi gitu. Justin. Sama Rivaldi. Justin sama Rivaldi. Nostra. Mana tadi? Ada betul ya, berdua ya itu ya, Justin? Oke, kalau yakin ada, kita coba lanjutkan dulu. Nah, ini membuat daftar akun. Daftar akun yang dibutuhkan nantinya, mau seperti apa cara membuatnya. Ada 3 cara, ya. Yang pertama di sini, I would like to start with one of the list provided by MAWEB Accounting. Jadi MAWEB Accounting itu dia menyediakan banyak sekali daftar akun dari banyak sekali jenis usaha. Ada yang jasa, ada manufakturnya, ada retailnya, restoran, dan sebagainya. Jadi kalau kita pilih misalkan retail, perusahaan retail, dia akan muncul semua daftar akun yang disediakan. Tapi nantinya tetap kita harus menyesuaikan dengan akun yang kita butuhkan. Nah ini, jadi yang kita pakai ini, daftar akun yang disoal, ya. Nanti ini harus kita masukkan ke MAWEB. Nah, mau pakai yang mana caranya? 1, 2, 3. Kalau yang 1 sudah disediakan, tapi tetap nanti harus disamakan dengan ini. Kalau ada yang beda, ya harus diedit atau dihapus. Kemudian cara yang kedua,
I would like to import a list of accounts provided by my accountant after I'm done creating my company rights. Ini fungsi dasarnya adalah mengimpor. Yang namanya mengimpor kan mendatangkan sesuatu dari luar ke dalam, gitu ya. Jadi langkahnya sebetulnya ini adalah kita bikin dulu tuh daftar akun di Excel. Ada nomornya, ada namanya, tipe. Nah, tipenya ini tidak boleh salah satu huruf pun. Kalau nama sih bisa aja, karena nanti bisa diedit. Tapi kalau tipe harus sesuai dengan yang disediakan oleh Mayob. Jadi kalau ada satu huruf saja salah, nanti dia nggak bisa keimpor. Nah, ini agak repot memang kalau dipakai fungsi standarnya ya, mengimpor ini. Jadi kita buat di Excel, disimpan, bisa comma delimited atau tab delimited kalau nggak salah tipenya. Kemudian baru diimpor. Nah, yang ketiga, ini membuat sendiri, membangun sendiri ya. I would like to build my own account list once I begin using my accounting. Nah, kalau ditanya, Pak, cara mana yang benar? Ini semuanya benar. Cuman beda jalur aja. Ibaratnya kalian mau ke alun-alun, mau naik bis kah, naik kereta kah, naik angkot. Nah, ya, tujuan akhirnya sama ke alun-alun. Boleh yang mana aja boleh. Nah, jadi ini yang mana pun boleh. Yang paling gampang mana? Nah, itu yang jadi pertanyaan kan. Kalau berdasarkan pengalaman apa, ya mungkin nanti pengalaman kalian bisa berbeda, ya silahkan. Yang paling memudahkan untuk saat ini adalah yang ini dulu. Katanya impor susah, Pak. Betul, mengimpornya susah. Tapi kita pilih yang kedua, cuma caranya nanti kita tetap membuat akun satu-satu yang ini. Kita entry-kan. Kenapa nggak pilih yang ketiga? Karena kalau pilih yang ketiga sama aja, hanya tetap ada akun bawaan. Sama halnya seperti kalau kita pilih yang pertama, akun bawaannya sangat banyak. Tapi kalau yang kedua dan ketiga itu lebih sedikit. Jadi kita mengeditnya hanya sedikit. Edit sedikit, kemudian tambahkan sisa akun yang ada di sini ke Mayobnya. Ya, ini tentang membuat daftar akun. Kalau sudah, kita klik next. Nah, ini posisi penyimpanan file mau di mana. Kalau tidak dirubah, bawaan standarnya adalah di sini, di C, accounting, folder accounting 242, karena Bapak pakai versi yang 24. Kemudian nama filenya. Nama file biasanya akan mengikuti nama di company name pada saat kita ngisi di sini, di identitas. Dia akan disamakan. Kecuali kalau kalian di company name-nya ngisinya panjang, dia akan kepotong di sininya. Ya, tapi nggak masalah. Nggak akan jadi sesuatu yang dipermasalahkan nantinya. Kalau mau dirubah posisi, saran Bapak sih dirubah, jangan di C. Jadi kalau kalian ada partisi lain, ada D atau E, silakan disimpannya di situ. Misalkan mau dirubah ke D, ini klik tombol change. Nah, ini Bapak buat dua partisi nih, C untuk program, D untuk data. Nah, pindah ke sini. Terus pindah lagi ke sini, misalkan, ya terserah ya foldernya kalian mau di mana. Bisa saja kan kalian bikin folder banyak dalam arti ada tugas yang lain, nggak masalah, silahkan. Sediakan satu folder khusus, nah, seperti ini kemarin yang AKL 1, sekarang AKL 2 misalkan. Ya udah klik save. Nah, seperti ini. Kalau kalian di foldernya ada folder lagi, ya silahkan. Cuman awas, hati-hati jangan sampai lupa. Nanti ketika mau dibuka lagi malah lupa kalau posisinya kebanyakan folder. Ini punya Bapak jadinya di D Mayob kelas 12 foldernya. Ini nama filenya. Kalau sudah, ketika kita klik next ini, Mayob akan membuat file data akuntansi yang sesuai dengan informasi yang kita masukkan ini ya. Kita klik next. Nah, sampai sini file data akuntansi sudah selesai. Sudah beres. Jadi kalau kita lihat tadi di soalnya, bahwa kita bikin file akuntansi, poinnya berapa sih? 5. 5 dari sekarang 100. Jadi kalau kalian nanti pas ujian cuman sampai sini, ya wayahna nilainya cuma 5. Tapi kan nggak mungkin nanti mah, karena kan ya maksudnya nggak mungkin cuma sampai sini, karena kan nanti diajarkan juga cara membuat kartu utang, piutang, akun, sampai dengan transaksi, sampai dengan laporannya. Dari sini kemana? Ada dua pilihan, ini juga sebetulnya sama ya. Jadi setup asisten ini untuk men-setup seperti akun, kartu, dan seterusnya, tapi bisa juga kita pilih langsung di sini nih. Ya.
Katanya memang di sini if you want to jump right in and begin entering transaction. Ya, kalau mau langsung memasukkan transaksi, tapi sebetulnya tetap ketika kita masuk nanti ke comment center, kita akan membuat dulu daftar akunnya, kartu utang piutangnya, saldonya. Kalau semua sudah ready, baru transaksi. Ya. Sekarang gimana? Kita klik comment center saja. Nah, kalau sudah sampai sini, filenya sudah jadi, sudah tersimpan. Kalau kita cek tadi, punya Bapak ini ada di D, kemudian di Mayob kelas 12. Nah, ini sudah ada. Tipenya atau extensionnya ini .myo. Ya, Mayob. Kalau Excel kan XLS atau XLSX. Kemudian kalau Word, Doc, DOC atau DOCX. Ini bawaan. Ketika si Mayob itu lagi dibuka, maka ini ada file bawaan yang muncul. Nanti kalau Mayobnya ini ditutup, di close, dia otomatis hilang yang 3 ini. Gak masalah, makanya jangan di cek lah, biarkan saja. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Kalau ada yang mau bertanya dulu yang kurang jelas atau kecepatan, perasaan apa sih? Udah slow, ya. Ya, Pak. Barusan yang ke setup asisten atau ke command center, Pak? Soalnya ketinggalan barusan. Comment center. Comment center. Siap. Makasih, Ya. Pak. Ya. Ada lagi? Yang mau ditanyakan, ada lagi? Silakan. Atau semua sudah sampai situ? Udah, Pak. Sudah ya? Pak. Ya. Pak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita coba lanjutkan sedikit ya. Langkah berikutnya dari pengerjaan adalah kita harus menyusun daftar akun. Caranya, ini sebelum ke daftar akun ya, Bapak kenalan dulu nih bagian-bagian ini supaya nanti nggak bingung. Ini yang kotak di tengah inilah yang disebut dengan command center ya, pusat perintah ibaratnya. Jadi nanti kita akan banyak berinteraksi di comment center ini, apakah dari account, banking, sales, purchase, inventory, card file. Masing-masing ini dia punya fungsi tersendiri. Di card file ini untuk membuat kartu nanti. Ya, kartu utang, kartu piutang di sini. Kalau kartu persediaan nanti dari sini. Ya. Dan seterusnya. Kita melakukan transaksi penjualan dari sini. Ini kalau kalian klik nih kan dalamnya beda-beda. Ya. Seperti itu. Ini disebutnya comment center. Baris atas ini disebutnya baris menu bar atau menu saja ya. Jadi kalau nanti ada kalimat dari Bapak, coba kalian klik dari menu edit. Jangan bingung cari lagi kemana, ke tengah bawah, tapi lihat ya, oh menu itu di atas. Menu edit berarti ini. Coba klik menu setup berarti ini. Nah, ini juga akan sering kita pakai nih menu setup. Ya, ini menu, ini comment center. Nah, sebelum juga lanjut ke daftar akun, kita pastikan dulu data informasi yang kita buat tadi, kalian yakin 100% enggak? Nah, kalau tidak yakin, kita cek ulang dari menu. Nah, ini kan, dari menu setup, company information. Nah, informasi perusahaan, coba diklik. Nah, ini kan yang kita entry-kan tadi. Kalau kalian ada namanya yang salah, silahkan dirubah dan seterusnya. Tapi kalau tahun keuangan 2019, ya kan, ini adalah bagian dari accounting information. Ini tidak bisa diedit, tidak bisa dirubah. Nih, nggak bisa kan diklik. Jadi kalau Pak ternyata salah, ini tahun saya masih 2021, gimana Pak? Nah, wassalam. Kalian bikin baru lagi dari file new. Ketika kalian klik file kemudian new, dia akan membuat dari awal seperti dari tombol create and company file tadi yang bagian awal. Nah, itu dari awal lagi, ngentri lagi nama perusahaan, kemudian accounting informasi akuntansinya, kemudian posisinya dan seterusnya sampai conclusion, itu diulang dari awal pokoknya. Kalau bagian ini salah. Pak, bisa nggak kalau salah terus kita lanjut? Ya repot kan nantinya, nggak sesuai, pasti jadi salah akhirnya. Yang diminta tahun 2019, kalian ngerjain tahun 2020. Meskipun menjurnalnya betul, tetap nanti ada minusnya. Ya, karena ya tidak sesuai dengan yang diminta. Apalagi nanti
Yang namanya akuntansi itu kan apalagi kalau realnya di perusahaan, jangankan salah tahun, salah tanggal aja bisa repot. Makanya harus ekstra hati-hati. Kalau misalkan ini sudah betul, tidak ada yang perlu dikoreksi, ya sudah, oke, baru kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Apa langkah berikutnya? Membuat daftar akun tadi, membuat akun-akun ini. Sebelum kita membuat akun baru, kita harus membuat akun, mengedit akun bawaan yang harus kita sesuaikan ke sini. Dari Command Center Account, kalian klik Command Center Account, kemudian lihat Account List. Nah, account list ini adalah daftar akun. Ya, ini bisa digeser-geser seperti ini supaya nantinya terlihat. Di account list, nah ini adalah akun-akun bawaan. Kenapa sih disebut akun bawaan? Kan kita belum mengentry akun, tapi dia sudah nongol di situ, sudah muncul di situ, makanya disebutnya akun bawaan. Akun bawaan ini ada all account ini semua jenis akun ya. Tipe akun di Mayob bukan tipe. Nanti kan tipe beda lagi di sini. Ini kelompok akun ada 8 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Tapi kalau nomornya memang ada yang dilewat, nomor 7 nggak ada. Jadi dari 6, ini kan 6. Other income ini nomornya nomor 8. Ini nomor 9. Sengaja mungkin itu untuk jeda, dalam arti yang disebut other income, other expense itu kan bukan akun utama. Kenapa? Karena namanya juga other. Beban lain-lain dan pendapatan lain-lain. Kegiatan operasional perusahaan itu ya dari 1 sampai 6. Tapi ini tetap dibutuhkan karena pasti nanti ada jenis-jenis pendapatan ataupun beban-beban di luar usaha. Nah, ya. Pendapatan di luar usaha, beban di luar usaha. Ini kalian harus hafal urutannya. Karena urutan ini tidak bisa dirubah-rubah. 1, aset. 2, kewajiban atau hutang. 3, ekuitas atau modal. Ini pendapatan, ini harga pokok penjualan, ini beban. Nah, ini yang harus kita edit. Kalau yang tidak ada seperti ini nggak ada nih akun bawaan ya, nanti tinggal nambah berarti untuk akun 4. Kalau yang ada akun bawaan ini harus kita edit terlebih dahulu. Ya. Kemudian di masing-masing kelompok ini selalu ada header utama. Akun header disebutnya ya. Akun header ini akun kepala yang dia cirinya dia di bold, cetak tebal. Nah, ini adalah akun-akun header utama yang nggak boleh kita rubah, biarkan saja. Cirinya akun header utama adalah dia nomor akunnya 0 semua. Setelah jenisnya, ini kan satu jenis ya, jenis aset. No, itu biarkan. Ini ada, meskipun Pak di soal tidak ada, ya udah biarkan. Tidak usah dirubah-rubah. Nah, langkah pertama, kita akan mengedit akun bawaan di harta atau di aktiva atau di aset. Kita klik dulu di aset deh, biar kelihatan. Ini ada 3, jangan lupa buka. Ini ada 3 akun bawaan, ya. Dan ini ada tanda checklistnya. Tolong hati-hati. Setiap akun bawaan yang ada tanda checklistnya tidak boleh dirubah ke sembarangan akun yang lain. Jadi kalian harus merubah akun tersebut ke yang sama fungsinya di daftar akun yang ada di sini. Nah, caranya gimana? Ya, ini Bapak jelaskan dulu. Check account ini artinya kalau disebutnya adalah akun cek. Akun cek yang tipenya bank ini digunakan untuk penerimaan ataupun pengeluaran uang yang kita simpan di bank. Makanya tipenya juga bank. Nah, kita lihat di sini. Di daftar akun ternyata ada, nah lihat ini detail ya. Bukan header, kalau header yang bold. Nah, kalian menyamakannya jangan yang di header juga, tapi yang di detailnya, cari mana yang cocok. Di sini ada Petty Cash dan Bank Mandiri. Kenapa pilihannya 2? Karena tipenya ini bank. Ini juga kan tipenya bank. Sehingga yang paling cocok untuk merubah cek account ini adalah ke Bank Mandiri. Kenapa? Karena kalau Petty Cash kan nggak mungkin uangnya disimpan di bank, meskipun ini tipenya bank. Ini tipe bank itu supaya nanti kita bisa menggunakan Command Center Bank untuk akun Petty Cash. Bukan artinya si Petty Cash itu juga disimpan di bank ya. Percuma dong kalau nyimpan uang kas kecil tapi disimpannya di bank. Uang kas kecil itu atau Petty Cash itu adalah uang yang jumlahnya relatif kecil dan digunakan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya juga relatif kecil. Sehingga uangnya ada di
kantor, tidak disimpan di bank. Kan ribet. Contoh, mau beli gula sama kopi, harus ngambil dulu ke bank, atau misalkan ya udah bayarnya tulis pakai cek, nggak efisien kan. Makanya disediakan kas kecil di perusahaan. Jadi pilihan jatuh ke sini ya, ke Bank Mandiri. Kita rubah nomor dan namanya saja. Untuk merubah akun bawaan itu nomor dan nama. Caranya, kalian ini bisa di double klik si cek account ini, atau bisa juga diklik panah putihnya, atau kalau posisi yang aktif sudah di situ, kita bisa klik tombol edit. Sama aja. Kalau apa lebih cepat, seneng ya udah double klik aja lah. Nah, ingat nomor dan namanya ini kita rubah menjadi 1102 Bank Mandiri. Jadi ini langsung 1102 enter, namanya Bank Mandiri. Ini boleh supaya rapih, depannya besar ya, sama seperti di soal. Pak, boleh nggak kecil semua? Boleh nggak besar semua? Sebetulnya boleh, tapi kurang rapi. Pak, kan kalau besar semua rapi. Nah, kecuali kalau besar semua. Kalau kecil semua, kurang enak dipandang. Ya, kurang rapi. Jadi kalau apa sih? Justru ya udah ikuti soal seperti apa. Kalau di soalnya kecil semua, ya silahkan. Kalau soalnya seperti ini, B dan M-nya artinya depannya saja yang besar, ya itu saja yang diikuti. Ya. Kalau sudah klik OK. Nah, akun yang tadinya cek account sudah berubah menjadi Bank Mandiri nomor 1102. Sampai sini ada yang mau nanya dulu, silahkan. Pak, aku mau nanya, Pak. Ya. Kenapa? Pak, kalau ini tulisannya yang tadi opening balance-nya kalau bukan rupiah di gimanain ya, Pak? Oh iya, lupa Opa belum kebahas ya. Kalau yang belum pada rupiah, ini kan udah rupiah Opa ya. Harus dirubah dulu regional settingnya. Dari start, kemudian setting, regional teh ada di sini. Time and language, diklik. Kemudian ini region. Time Nah. and language. Ini ganti ke Indonesia. Region. Indonesia. Belum dimasukin. Indonesia, ini juga English Indonesia dari region ini ya. Makasih, Bapak. Udah? Udah rubah belum di sininya? Itu Indonesia mah yang ini. Kalau belum, ininya juga harus dirubah. Belum berubah, Pak. Sudah di oke, tapi Region formatnya diganti nggak, Pak? yang mana? Yang ini? Ini? Iya, Iya. Pak. Iya. Ada peringatan. Ada recommendation. Terus di oke-nya gimana, Pak? Harusnya sih langsung, ketika ini dirubah langsung. Oh iya, Pak. Di sininya kalian lihat lagi. Sudah rupiah? Masih belum? Belum, Pak. Apa di language-nya ya? Tapi harusnya udah sih. Sebentar, ini kadang beda Windows-nya suka beda. Harusnya sih rubah ya. Ini di sini format ini harusnya udah rubah Indonesia kan? Karena tadi udah dirubah juga. Yang lain ada yang sudah berhasil menjadi rupiah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya?
Bisa ya? Clock and region. Nah, ini kayaknya. Alah cepot. Thank you. Di ini nih, di klik lagi. Berarti harus diklik lagi ya. Lupa ulang ya. Jadi Ya, Pak. setelah region, kalau ini sudah dirubah, ternyata kalau yang lama sih kalau Windows 7 dia otomatis rubah ketika regional juga dirubah. Kalau ini coba ke sini. Additional date, time, and regional setting. Kalau yang Windows 10 ya. Kemudian ini region. Udah diklik. Iya, sama. Additional setting. Kemudian currency. Nah, di sini baru currency simbolnya coba diganti, Ini cari. Currency. Ada nggak? Rupiah. Jadi dari format ke mana, Pak? Sini. Additional setting. Additional setting. Currency-nya ada nggak? Ada, Pak. Ada rupiah. Ada, Pak. Ada rupiah. Nah, coba diganti. Oke saja. Ini close. Harusnya otomatis. Dah? Sudah bisa? Bentar, Pak. Ya, sambil nunggu itu. Yang penting sih sebetulnya bedanya nanti kalau ini rupiah dan dolar nggak terlalu dipermasalahkan. Meskipun memang nanti di laporan sih harus sudah jadi rupiah. Cuma nanti pada saat entry yang ada tanggal-tanggal, kalian harus dicek. Dia mintanya tanggal dulu atau bulan dulu. Diminta di formatnya. Nah, kalau sudah diganti ke Indonesia, ke rupiah kan dia sudah berubah jadi tanggal dulu. Entry-nya tanggal dulu, kemudian bulan baru tahu. Bakal diganti. Masih? Udah sampai diganti rupiahnya, Pak. Udah oke juga, tapi tetap belum ganti. Masih belum ganti ya. Coba di close dulu deh, di file, exit dulu. Nanti kalian open. Kayak gini misalkan ya, file, ini exit, ini berarti keluar kan? Iya, Pak. Ini di wish to backup now saja. Ya. Kemudian buka lagi dari Mayobnya. Kalian pilih open. Jangan create lagi, open. Pilih filenya, open. Ini nggak usah dirubah-rubah. Ya, dia diminta user ID dan password karena kita tadi nggak dirubah bagian ini langsung saja, oke. Kemudian ini pilih yang ketiga. I want to activate my company file letter. Jadi nanti ya, yang lain juga sama ya. Nanti minggu depan ketika kita akan lanjutkan mengedit file ini, langkahnya seperti barusan. Di open, pilih filenya. Kalau ada user ID dan password, oke saja. Ini selalu pilih yang ketiga. Nah, di sini ada tanda 30 days remaining. Nanti mungkin minggu depan jadi berubah, kurang 7 kan, terus saja berkurang. Jadi setelah lewat dari 30 hari, file ini tidak bisa diedit. Dia menjadi read only. Read only itu hanya bisa dibuka, dibaca. Tidak bisa diedit, tidak bisa dihapus dalamnya, isinya. Terus gimana? Kalau lewat 30 hari ya kita harus bikin baru, file baru dari awal lagi. Kalau sudah ini, continue. Nah, ini apa? Oke saja. Do you wish to run data verification at this time? Nggak usah, no. Nah, ini adalah tampilannya seperti ini. Yang terakhir kita kerjakan tadi baru ini kan. Sabar, sabar. Sudah? Udah.
Udah Pak, makasih ya Pak. Ya, Sebentar Pak, patah-patah. aja patah-patah. Ini memang Bapak juga baru Koneksinya ya, Pak sama suara Bapaknya bentar. baru 2-3 bulanan lah Bapak pakai Windows 10, sebelumnya dari Windows 7, jadi kadang Bapak juga masih suka kumaha gitu ya, banyak settingan-settingan yang belum hafal apa juga, jadi harus kalau yang dulu yang Windows 7 dari sini nih, klik region di sini ketika dirubah Indonesia, otomatis dia langsung berubah menjadi rupiah. Oh iya, dia aduh sering jatuh bangun ini. Ya, kita lanjutkan. Sebentar lagi lah, karena ini acara apa juga kebetulan lagi ada pelatihan guru-guru, sebentar lagi juga mau mulai. Kalau target Bapak sih sebetulnya hari ini sampai dengan masuk ke sini tadi di awal di comment center setelah conclusion. Tapi karena masih ada waktu ya Bapak lanjut dulu sedikit. Nggak masalah. Nanti setelah ini masalahnya ada tugas gitu ya, biar kaliannya mengerjakan. Kita lanjutkan dulu sedikit supaya ngedit akun yang di bagian sini selesai. Langkah berikutnya adalah undeposit fund. Ini sebetulnya akun yang digunakan untuk menampung dana yang belum bisa disetorkan ke bank. Ya, undeposit fund, dana ya, fund itu dana atau uang. Undeposit belum disetorkan kemana? Ke sini. Karena kan ceritanya si perusahaan ini nyimpen uangnya di bank. Nyimpen uang di bank mana? Bank Mandiri. Nah, ya ceritanya. Nah, kasusnya gimana? Misalkan ada pelanggan datang bawa uang tunai untuk bayar utangnya ke kita. Datangnya sore-sore jam 5. Kan kita udah nggak mungkin uang itu disetorkan ke bank jam 5, banknya udah tutup. Atau misalkan juga nggak mungkin juga, pasti nggak mungkin juga. Ya udahlah, bayar utangnya besok dulu, jangan sekarang. Nggak mungkin. Orang namanya bayar utang pasti kalian akan terima jam berapapun kan. Nah, kalau di perusahaan ketika seperti itu terjadi, maka si uang itu kan belum bisa disetorkan ke Bank Mandiri. Sehingga perusahaan mencatat jurnalnya, debitnya undeposit fund, kreditnya piutang dagang. Karena uangnya belum disetorkan ke bank. Besok paginya si uang itu disetorkan ke bank, maka akan menjurnal debitnya Bank Mandiri, kreditnya undeposit fund. Cuma rata-rata ya, kebanyakan meskipun tidak semua, si akun ini jarang dipakai. Nah, gimana kalau jarang dipakai? Ya udah, si checklistnya ini kita masukkan ke Bank Mandiri supaya fungsinya diambil alih oleh Bank Mandiri. Caranya gimana? Ini kita buka undeposit fund-nya ya, buka akun seperti tadi, boleh double klik. Kemudian masuk ke menu pilihan, bukan menu, maaf, ke tab detail. Ini kan ada profile, detail, banking, history ya, pilih detail. Bagian bawah ini ada link account for undeposit fund. Nah, ini akan kita pindahkan menjadi Bank Mandiri. Caranya klik panah putihnya. Kemudian yang bawah, bukan yang atas, hati-hati, ini kan ada 2 ya. Yang bawah ini bank account for undeposit fund, ini kita ganti, klik panahnya, pilih Bank Mandiri. Pilihnya boleh double klik, boleh use account. Nah, do you want to change the bank account for undeposit funds? Oh yes, kan? Sehingga dia berubah jadi Bank Mandiri. Kalau sudah, ini oke. Nah, ini sudah unlink, sudah tidak terhubung. Artinya si undeposit ini dia sudah tidak ada checklist nih kalau kita tarik ke sini. Ini dia udah nggak ada kan? Checklistnya udah pindahkan ke Bank Mandiri barusan. Ini kita hapus aja lah supaya Bapak juga sekalian menjelaskan cara menghapus akun seperti apa. Nah, kalau sudah seperti ini, akun yang sudah tidak terhubung ini bisa kita hapus. Caranya dari sini bisa langsung klik kanan. Bagian mana saja ini boleh klik kanan, mau di sudut kiri atas, sudut kanan, bawah, tengah. Ini Bapak pakai klik kanan ya. Silahkan klik kanan, terus pilih delete account. Aduh, rada lemot. Oke. Nah, sudah hilang kan? Ya. Kalau kita, Pak, gimana kalau langsung saja dihapus? Nggak bisa, karena dia ada tanda linknya. Makanya kita pindahkan tadi linknya ke Bank Mandiri dulu. Link di sini mengartikan akun ini terkoneksi, terhubung ke dalam transaksi nantinya. Ya, terhubung ke dalam fungsi-fungsi yang akan kita gunakan dari sini. Kalau masih ada
tanda checklistnya nggak bisa dirubah. Mengedit terakhir, yaitu akun trade debtor. Trade debtor ini adalah akun piutang. Cuma kalau bawaan Mayub istilahnya trade debtor ya. Kalau di kita kan piutang dagang, piutang usaha, atau istilahnya kalau pakai istilah asing accounts receivable. Sehingga ini kita rubah. Jangan dihapus tapi dirubah ke sini. Nah, 1201 namanya accounts receivable. Sama seperti tadi kalau bank kan tadi 1102 ya. Kalau ini 1201 namanya account receivable. Kita buka. Terus rubah nomornya tadi 1201 namanya. Kalau kalian lupa, Pak, namanya lupa. Ini lihat ditipu sama persis. Ke situ ngerubahnya. Pak, izin Pak. Ya, kenapa? Ini yang waktu di text code information-nya keluar tulisan you must specify a link account for tax collected, Pak. Kamu udah kenapa ngeklik tax collected? Apa perasaan tadi nggak ngeklik tax collected? Tax code bukan yang Information kepencet tadi kayaknya. Harusnya kan yang bawah kan, ya. Kalau kamu ngeklik yang ini dia muncul tax code. Nah, tax code sebetulnya bukan bahasan sekarang, masih jauh, tapi ya nggak apa-apa lah. Kebuka ya? Iya. Yang mana yang kebuka? Yang VAT, yang non taxable, yang impor. Tampilannya itu. Non taxable, Pak, di deskripsinya. Non taxable ya. Ini ya? Iya. Nah, ini kan harus diisi kan? Ya, ininya kosong ya? Oh iya. Iya, Pak. Sebentar. Ini jadi nanti yang ini nggak bisa dihapus dong. Sedikit. Kita kasih link sekarang. Ya udah nggak apa-apa, sementara masukin dulu ke sales tax payable deh. Yang lain mah nggak usah diikuti ya. Yang lain nggak usah diikuti. Ini karena salah kepencet, jadi harusnya ini nggak muncul sekarang. Harusnya nanti setelah beres akun. Tapi karena ini ada yang kepencet, ini mau bahas dulu. Kalau kepencet seperti ini, sementara pindahkan ke sini. Meskipun nanti kita rubah lagi ya. Yang 2350 ya, Pak. Nah, kalau sudah oke. Ya, hati-hati. Jadi pada saat tadi di undeposit fund ke detail, jangan panah yang atas putih ini, tapi yang bawah. Kalau kalian ngeklik yang ini, malah nanti masuknya ke kode pajak. Nanti jadi nggak berurutan pekerjaannya pokoknya ya. Tapi ya bukan artinya nggak bisa diedit, bisa, cuman jadi nama pekerjaan gitu. Ini kan yang account receivable, kalau sudah klik OK. Nah, hasilnya menjadi cuma 2 akun. Bank Mandiri dan account receivable. Ini adalah hasil edit akun bawaan di bagian aset. Nanti di liability juga ada gitu kan bawaannya. Di equity juga ada. Jadi harus kita edit dulu itu. Kemudian kalau sudah mengedit, kita tambahkan akun yang belum munculnya. Contoh ini masih ada petty cash, allowance, office supplies, prepaid tax, prepaid rent, dan seterusnya. Kita harus tambahkan. Caranya gimana? Nih di aset. Ya, edit akun sudah selesai. Langkah berikutnya adalah menambah akun yang ada di aset. Ini ada 2 akun di atas yang dia tipenya header. Nah, ini kan ada tipe, ada detail, ada header. Nah, ini pengaruh, ini harus diperhatikan. Contoh, kita buat dulu ini. Current aset. Nomor 1000 ya. Caranya dari aset, kita klik tombol new. Nah, ini header detail ini mengikuti. Ya, header Belum bisa ini, kehapus, Pak. apanya yang belum bisa kehapus? Yang undeposit fund-nya. Panah yang bawahnya kayaknya kamu belum dipindahin tadi. Coba dibuka lagi undeposit, detail, terus panah bawahnya masih ada kayaknya ya. Nah, itu pindahkan ke Bank Mandiri. Yang ini nih, kayaknya ini masih undeposit. Ini pindahkan ke Bank Mandiri. Bentar, Pak. Udah? Sebentar, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Nah ya, cuma 2 ya. Ya. Cara Terima ngecek kasih. ini benar atau salahnya ngedit, kalian bisa ngeceknya kayak gini. Coba, oh ini konsepnya bener nggak sih? Kalian buka.
kemudian klik di detailnya. Kalau account receivable ininya tracking receivable, berarti betul tracking itu kan untuk mencatat piutang. Jadi nanti ketika ada transaksi yang si pelanggan itu kredit, maka otomatis masuk ke sini. Itu. Terus yang bank kita buka, yang Bank Mandiri ini banyak dia. Undeposit jadi ada, awalnya nggak ada nih. Jadi ada di sini. Kenapa tadi kepindahan link dari undeposit kan? Ini fungsinya untuk undeposit fund, customer receipt, dan paying bills. Customer receipt itu tadi menerima, kalau piutang pelanggan diterima, dibayar, masukin kemana? Ke akun ini. Kalau kita bayar utang, bayar tagihan, pakai akun dari mana? Dari sini juga ternyata disamain nih. Ya, itu cara ngeceknya. Kalau kalian punya kalian ininya Bank Mandiri, tapi ini tracking receivable, berarti itu salah edit. Itu, ya. Caranya gimana? Ya balikin lagi. Kalau misalkan kebalik. Nah, langkah berikutnya kita akan menambah akun. Tadi ini header dulu nih. Dari new, tombol new di sini, klik tombol new. Nah, karena kita akan membuat tipenya header, pindah dulu ke sini. Tipenya masih aset, nomor akunnya ini 1/1000. Satunya sudah tidak usah karena otomatis kan ada. Kita tinggal ngetik 1000 saja. 1000 itu adalah 1 dan 03. Ya, semua orang juga tahu. Cuman maksudnya untuk mengetik akun di sini supaya cepat. Kalau belakangnya 0 semua ya sudah depannya saja yang kalian ketik nih kayak gini nih. Yopo baru ngetik angka 1, kemudian enter. Nah, dia Mayob akan otomatis membaca 1000. Tapi kalau di nomor akunnya nanti kayak ini 1100 ya berarti kalian ngetiknya 11. Terus kalau ini gimana? Ya wayahnya ini mana diketik semua karena sampai ujung ada angka 1. Harus diketik. Ya, ini kalau belakangnya 0 semua. Current aset, Pak ini besar semua ya sudah ikuti saja. Bapak, izin. Ya. Di sini adanya order aset. Pindah dulu ke header. Ini. Oh iya, Pak. Oh Makasih. iya. Kalau belum dipindah dia pasti ada pilihannya banyak ya, ada aset dan seterusnya. Tapi karena ini sudah pindah ke header, dia pilihannya paling aset, liability dan seterusnya. Tapi karena ini di akun 1 ya pasti dia langsung aset. Ya. Makanya langkahnya tadi setelah klik tombol new, pindahkan dulu ke header karena kita mau membuat akun header, baru ke bawah. Kalau sudah ini oke dulu. Nah, dia akan di atas. Kenapa? Berurut dari nomor akun. Meskipun kita baru bikin akunnya, tapi kalau nomor akunnya dia lebih kecil, dia akan ngurut ke atas. Apalagi dia header. Kemudian dia menjadi menjorok seperti ini dinamakan dengan level akun. Ada level 1, 2, 3, 4, bisa sampai 4 level nanti. Berikutnya, kita mau bikin ini, cash and bank, 1100. Sama, new lagi. Ya, Bapak. ini masih header ya. Yang akun name-nya belum bisa. Di enter, setelah mengetik nomor, di enter. Nanti dia muncul ini, namanya. Bisa? Nih Bapak ulang yang kedua ya, Bapak mau bikin yang kedua nih. Mau bikin cash and bank 1100. Tipenya juga header. Nah, selalu perhatikan ini kolom detail ini, apakah header atau detail. Caranya, klik tombol new, kemudian karena dia header, pindah dulu ke header. Ini tidak usah dirubah ya di aset. Nomornya tadi 1100. Enter dulu. Baru muncul kolom untuk nama akun. Cash and bank. Kalau sudah oke. Nah. Sampai sini sudah. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kita perhatikan, ini dia menjorok lagi nih dari current asset. Jadi artinya, current asset ini adalah satu level di bawah aset. Cash and bank juga satu level di bawah current asset. Ya, ibaratnya kalau keluarga ini ibunya, anaknya, ini cucunya dari aset kan gitu ya. 3 level nih. Kemudian kita perhatikan, Bank Mandiri dan account receivable itu sebetulnya anaknya siapa? Nah, aku anak siapa? Ya, kita lihat.
Bank Mandiri ini sebetulnya secara fungsi ini adalah turunan dari cash and bank. Sehingga ini harusnya ada posisinya di bawah cash and bank. Maka kita harus geser. Caranya klik Bank Mandiri, kemudian ada tombol down. Nah, sudah belum? Belum. Kalau seperti ini dianggapnya satu level. Padahal ini harusnya satu level di bawah cash and bank. Berarti down lagi satu kali. Nah, ini posisinya sudah betul. Account receivable gimana? Anaknya cash and bank bukan? Bukan. Tapi account receivable adalah anaknya current asset. Kalau posisi masih seperti ini belum dianggap anak ini. Masih sejajar gitu ya. Jadi ini harusnya sejajarnya dengan cash and bank. Maka si account receivable ini klik down-nya satu kali. Seperti ini. Kebayang nggak? Maksudnya. Bayangkan. Ya, jadi aset. Ceritanya aset sudah punya anak satu, namanya current asset. Current asset punya anak berapa? 2, cash and bank dan account receivable. Ya, ternyata si cash and bank pun sudah beranak juga, Bank Mandiri. Seperti itu ya, maksudnya ya. Fungsinya apa sih Pak? Kenapa harus diatur seperti ini? Akun header ini nggak bisa kita masukin nominal uang. Dia akan otomatis menjumlah dari akun-akun detailnya. Contoh nih, misal ya, Bank Mandiri ada saldonya 1 juta. Oke. Maka ketika kita klik OK, nih ke atasnya otomatis terisi. Cash and bank-nya ada 1 juta. Current asetnya, nah dalam kelompok current aset ada 1 juta. Aset secara keseluruhan otomatis terhitung ada 1 juta. Nah enaknya kan gitu. Jadi kita nggak harus hitung manual berapa sih total aset yang dimiliki. Mayob akan langsung menjumlahkan di akun-akun header-nya. Kalau si akun receivable-nya ada angkanya juga, ini akan ada sedikit perbedaan. Nih, cash and bank mah tetap 1 juta. Kenapa? Karena akun receivable mah tidak termasuk cash and bank, tapi termasuknya dari current asset. Jadi kalau ditanya berapa current asset? Ya 1.500.000. Cash and bank-nya berapa? Oh 1 juta. Jadi 1.500.000 si current asset berasal dari cash and bank-nya 1 juta dan akun receivable-nya 500. Seperti itu. Kalau ini misalkan yang ini ya dianggap tidak atau bukan anak seperti ini, maka cash and bank-nya 0. Nih. Karena kenapa ini 0? Oh, karena ini harusnya ada di bawah cash and bank kan. Sehingga kalau sejajar seperti ini dia dianggap anak dari current asset. Padahal harusnya anaknya juga dari cash and bank. Jadi ini harus diklik down kan. Ya. Fungsinya. Jadi level, ada level-levelnya. Level 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Cash and bank-nya misalkan kita nyimpan uangnya si perusahaan banyak, ada di Bank Mandiri, Bank BCA, ini kan jadi banyak nanti 1102, 1103 dan seterusnya. Karena kadang-kadang satu perusahaan ada yang buka rekening ya minimal 3 lah misalkan. 3 akun. Jadi ada yang dipisah. Ketika ada penerimaan dari piutang, oh masukin ke Bank Mandiri. Ketika kita mau bayar hutang, oh khusus nih dari Bank BCA. Itu bisa disetting seperti itu. Jadi nanti di sininya ada Bank Mandiri, Bank BCA dan seterusnya. Di Mayob itu bisa. Tapi untuk sekarang sih apa nggak akan ke sana dulu lah. Sampai sini jelas? Pak, mau nanya. Ya, yang mau nanya kenapa? Pak, kenapa yang current asetnya di sininya 1 juta enggak 1.500.000? Di aset yang mana? Yang ini? Yang current aset. Iya, Pak. Nah, ini berarti akun receivable-nya belum di down harusnya. Nah, kayak gini ya. Gitu. Ini Iya, kan Pak. sejajar. Kalau sejajar nanti dia tidak akan menjumlah. Nah, Maka akun receivable udah, di-klik down Pak. 1 kali. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Pak, Ya. kenapa yang kita mah ada uangnya? Ini kan Bapak cuma ngetik manual tadi ya. Kalau nyontoin. Kalau nanti Mas sebetulnya untuk ngisi angka ini kan ada nanti rupiahnya ya. Nah ini kan. Ini yang akan kita entrykan. Tapi nanti kalau sudah akunnya selesai semua. Ini mah Bapak hanya menyontohkan kaitan anak dan cucu ya. Peranakan percucuan.
Jadi sebetulnya Suruh ini nanti awal Pak. patah. Nah, ini nanti Pak nolin lagi deh. Itu untuk memperlihatkan bahwa kenapa sih harus di down, di up and down seperti tadi ya akunnya. Itu. Kalau sekarang mah 0 dulu, memang 0. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Bapak mau nanya, Ya. di yang Mayo versi saya tuh ada satu aset yang bawaan lagi, Pak, yang Apa? ada checklistnya, yang electronic clearing account. Itu Oh, ini pakai versi yang luar ya. Versi ah berapa? 18 atau versi berapa? 18. Nah, pasti di sininya juga ada time billing sama payroll ya. Bentar. Di comment centernya dia ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya. Iya, dihitung dulu. Nggak masalah. Yang elektronik dibiarkan saja dulu, ya. Nanti Opa Tapi coba dia install. oh Ada iya, tapi checklistnya. dia tuh Iya, oh nggak iya. apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, nanti Opa cari dulu yang versi yang ada checklistnya di Bapak supaya ngejelasinnya bisa sambil dibuka, ya. Oh iya. Ini kan karena beda. Di situ Tapi nyambung. dia tuh ada Ada checklistnya nggak apa-apa, biarin aja. Biarkan tapi dia di atasnya current asset nggak apa-apa gitu ya, Pak? nggak apa-apa karena nomornya dia kecil kan, nomor akunnya di bawah 1000. Iya. Iya. Nggak masalah. Oh iya. Biarkan Siap. aja dulu. Ada Iya, lagi? iya. Makasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Kalau tidak ada, berikutnya ya kita tinggal menambahkan akun-akun yang lainnya. Karena aset sudah ada, cash and bank sudah ada. Langkah berikutnya ini. Oh, jangan dulu dari sini lihatnya, dari atas, dari daftar akun. Supaya kelihatan tipe. Kalau di situ nggak kelihatan tipe. Nah, ini ya. Petty cash, tipenya bank, dan detail. Maka dari sini klik tombol new. Nah, ini geser sedikit biar kelihatan. Jelas. Detail, berarti ini detail. Terus ini, ada aset. Padahal di soal bank. Ya sudah, sesuaikan jadi bank. Nomornya 1101, enter, namanya Petty cash. Nah, kalau dari sini kalian nggak usah diklik OK. Supaya cepat, ini geser saja. Bisa langsung new dari sini. Nih, dia otomatis di sini muncul kan 1101. Masih new account karena ini belum di-enter. Kalau ini udah di-enter, pindah ke sini saja. Dia sudah jadi petty cash. Ya, otomatis berurut nantinya. Berikutnya misalkan Bank Mandiri udah ada, nggak usah bikin lagi. Account receivable juga sudah ada. Berarti kita langsung loncat ke allowance for bad debt nomor 1202. Dari sini kita tinggal klik tombol new. Masih detail account karena sesuai di sininya juga detail. Nah, ini tipenya sudah other current asset. Maka yang tipenya bank ini diklik, pilih other current asset. Kemudian nomornya 1202, enter. Namanya ini allowance for bad debt, ya. Biar cepat. Jadi urutan bikin akun seperti itu. Perhatikan dulu yang langkah pertama, perhatikan dulu ini apa? Header apa detail sesuai di soal. Kalau sudah, kemudian lihat tipenya apa, ya. Other current asset, baru ke nomor akun, baru ke nama akun. Sudah, new lagi. 1203, office supplies, other current asset, detail. Ini berarti masih sama, masih detail, masih other current asset. Berarti kalian langsung dari nomor akun. Lebih cepat jadinya. Ya. New lagi terus sampai dengan nanti sampai sini. Kemudian oh ini header. Ya pindah dulu ke header gitu ya. Masukin nomor akun, nama akun, header lagi. Jadi ini hati-hati, ini harus selalu diperhatikan. Ini dia butuh perhatian nih, ya. Jangan memperhatiin dulu yang lain, perhatiin dulu ini, butuh perhatian juga. Jadi setiap membuat akun, lihat tipenya apa. Jelas ya? Ada yang mau nanya dulu? Jelas. Silakan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk hari ini kita sampai sini dulu ya. Lupa harus membuka acara di sini. Jadi minggu depan akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Jadi minggu depan kita lanjut.
Kalau kalian mau nyoba-nyoba dulu di rumah lanjut silahkan, nggak masalah. Nanti kita cek kalau misalkan yakin. Nah, ini kalau udahan dulu gimana Pak? Ya udah ini oke. Ini ya. Ini udah otomatis tersimpan karena ini di sini nggak ada file save gitu ya. Karena Mayob itu otomatis pekerjaan apapun kalau sudah beres itu akan tersimpan. Ya. Kecuali kalau misalkan kita lagi seperti ini nih, kita lagi posisi begini. Ya. Terus tiba-tiba mati, ya ini kan belum, maka dia belum jadi si akunnya. Atau kalian lagi bikin transaksi nanti belum ke record, belum terjurnal, mati lampu atau mati laptopnya, ya terakhir itu yang nggak tersimpan. Kalau yang sebelumnya otomatis kesimpan. Enaknya gitu kalau di Maya. Ya, ini akun listnya kita close saja dulu. Ya, yang penting nanti nggak lupa bahwa daftar akun adanya di comment center account kemudian account list gitu ya. Kemudian kita tutup Mayobnya dari menu file, exit, gampang lah kan ya. Ini nggak bisa kalau ngekliknya dari sini, tapi kalau dari sini bisa sama. Ngeklik silang di sudut kanan yang luar itu akan sama dengan file exit. Nah ya. Pertama kali tutup, dia akan minta di backup. This company file has never been backup. Mau di backup nggak usah, karena jarang ya selama Pak ngajar, file Mayob jarang kena virus. Nggak pernah kayak dokumen atau kayak Excel itu kan sering kena virus. Kalau ini nggak. Jadi kalau minta di backup, belum saatnya. Nanti kalau sudah selesai, ada bahasan untuk membackup. Nanti aja. Jadi ini no dulu, dia langsung keluar. Oke, nanti ini ya banyak kan tuh akun harus kita entrikan semua juga. Oke, Om sudah diminta untuk ini, sudah ada pemateri. Hari ini kita cukupkan sampai sini dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa di grup atau di yang lain. Ini pemateri sudah hadir. Ya, Bapak tutup langsung ya. Udah ini exit ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye Bapak. Ya, Bapak langsung tutup ya dari sini ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.